Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai penelitian dan pengembangan. Adapun anggota kelompok kami adalah Mutiara Dalimunte, Pita Rosiana, Rika Lestari, Rodotun Hanani, Zabat Tariolanda, dan saya sendiri Najmi Alfitra. Dalam presentasi ini kami akan membicarakan yang pertama pengertian metode penelitian dan pengembangan R&D. Kemudian lingkup penelitian dan pengembangan. Kemudian langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang mana terdapat pada level 3 meneliti dan menguji untuk mengembangkan produk yang telah ada, dan level 4 meneliti dan menguji untuk menciptakan produk yang belum ada. Selanjutnya presentasi akan dimulai oleh rekan-rekan saya dan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rika Lestari ingin menjelaskan tentang pengertian metode penelitian dan pengembangan R&D. Sugiono 2009-407 berpendapat bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keaktifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, digunakan metode survei atau kualitatif, dan untuk menguji keefektifan produk tersebut upaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keaktifan produk tersebut. Digunakan metode eksperimen, lebih lanjut Brock and Galk. Dalam Sugiono 2009 halaman 11 menyatakan bahwa untuk penelitian analisis kebutuhan sehingga mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotetik, sering digunakan metode penelitian dasar basic research. Selanjutnya, untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik tersebut digunakan eksperimen atau action research. Setelah produk teruji, maka dapat diaplikasikan proses pengujian produk dengan eksperimen tersebut dinamakan penelitian terapan applied research. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudari atau teman saya yaitu Rika Lestari. Dimana di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menemukan atau mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Maksudnya itu pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan suatu produk yang kita temukan. Nah, jadi penelitian dan pengembangan itu bersifat longitudinal atau bertahap, bisa multi years. Nah, penelitian ini hibah bersaing, maksudnya itu didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang dimana maksudnya itu adalah penelitian yang menghasilkan produk, sehingga metode yang digunakan itu adalah metode penelitian dan pengembangan. Di mana produk yang ditemukan itu bisa berupa model, prosedur, pola, sistem, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi di dalam bidang pendidikan, produk-produk itu bisa dihasilkan melalui penelitian R&D atau yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, seperti lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, relevan dengan kebutuhan. Nah, ada juga yang mengemukakan yaitu Sukma Dinata 2018 mengemukakan bahwa penelitian dan pengembangan itu adalah suatu pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Maksudnya itu menghasilkan produk baru dan menyempurnakan produk yang telah ada. Produknya itu sudah ada, tapi diusahakan atau dibuat seusaha mungkin agar sempurna
terhadap produk tersebut. Nah, produk yang dihasilkan itu bisa berbentuk software ataupun hardware seperti buku, modul, paket, program, ataupun alat bantu belajar. Nah, penelitian dan pengembangan ini berbeda dengan penelitian biasanya yang hanya menghasilkan saran-saran bagi perbaikan. Penelitian dan pengembangan menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan. Maksudnya itu penelitian dan pengembangan ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian berikutnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena penelitian ini bisa menghasilkan suatu saran-saran yang memperbaiki atau yang bisa memperbaiki dan menyempurnakan suatu hasil produk yang sudah ada atau yang sudah kita gunakan. Nah, di mana penelitian dan pengembangan ini bisa juga mengembangkan suatu produk. Maksudnya itu kita mempunyai suatu produk. Nah, kita bisa memvalidasinya supaya sempurna atau berkembang dengan semaksimal mungkin. Ada juga tadi yaitu produk yang baru atau yang sudah ada. Maksudnya itu produk yang sudah ada bisa disempurnakan kembali, tetapi begitu juga dengan produk yang tidak ada, bisa dibuat dan dibuat sesempurna mungkin. Nah, dapat kita ketahui bahwa penelitian dan pengembangan ini sangat penting dan sangat bertujuan untuk suatu produk yang kita buat dan untuk menyempurnakan suatu produk-produk yang kita teliti. Nah, terima kasih. Saya Pita Rosiana akan melanjutkan materi selanjutnya yang kami bahas, yaitu lingkup penelitian dan pengembangan. Lingkup penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari tingkat kebaruan dan kompleksitas produk yang dihasilkan. Nah, pada penelitian dan pengembangan ini terbagi menjadi 4 level atau tingkatan, yaitu diantaranya ada penelitian dan pengembangan pada level 1 atau yang terendah tingkatannya, yaitu peneliti melakukan penelitian untuk menghasilkan rancangan, tetapi tidak dilanjutkan dengan membuat suatu produk dan mengujinya. Yang kedua ada penelitian dan pengembangan pada level 2, yaitu peneliti tidak melakukan penelitian, tetapi langsung menguji produk yang telah ada. Nah, produk yang telah ada tadi diuji validitasnya. Yang ketiga ada penelitian dan pengembangan pada level 3, yaitu peneliti ini melakukan penelitian untuk mengembangkan suatu produk yang telah ada. Kemudian dilanjutkan dengan membuat rancangan pengembangan, membuat produk, dan menguji keefektifan suatu produk hasil pengembangan tersebut. Yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan pada level keempat, yaitu peneliti melakukan penelitiannya untuk menciptakan suatu produk yang baru, untuk membuat produk dan menguji keefektifan suatu produk hasil ciptaannya tersebut. Baiklah, saya Najma Elvitra akan melanjutkan tentang lingkup penelitian dan pengembangan. Pada 4 level penelitian dan pengembangan di atas juga dapat dilihat dari kompleksitas produk yang akan dibuat dan diuji. Kompleksitas produk dapat dibagi produk yang utuh dan produk berupa komponen dari suatu produk yang utuh. Contoh, membuat mobil adalah produk yang utuh, sedangkan membuat pintu mobil adalah produk yang berupa komponen. Kompleksitas produk juga dilihat dari ilmu yang digunakan untuk membuat produk, yaitu produk yang dibuat dari ilmu yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, dan intradisiplin. Penelitian dan pengembangan level 3 dan level 4 menggunakan multi-mixed method, yaitu gabungan mixed method yang bersifat sekuensial atau melalui
kegiatan penelitian, pembuatan produk dan pengujian. Dengan metode yang bersifat konsulen atau pada kegiatan penelitian untuk merencanakan produk dan pengujian produk dapat menggunakan konsulen method atau kuantitatif dan kualitatif digunakan bersamaan. Penelitian dan pengembangan pada level 3. Penelitian dan pengembangan pada level 3 adalah meneliti dan menguji untuk mengembangkan produk yang telah ada. Tahap pertama pada penelitian level 3 adalah mengkaji produk yang telah ada untuk diketahui spesifikasi, kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan produk tersebut, selanjutnya peneliti melakukan studi literatur atau kajian teori dan hasil penelitian atau pengalaman yang relevan. Berdasarkan studi literatur tersebut, selanjutnya peneliti membuat rancangan produk yang bersifat menyempurnakan atau mengembangkan produk yang telah ada. Rancangan produk tersebut selanjutnya diuji internal. Uji internal berarti menguji rancangan berdasarkan pendapat para ahli dan praktisi. Berdasarkan hasil uji internal, selanjutnya digunakan untuk merevisi rancangan atau desain. Setelah desain direvisi, selanjutnya desain tersebut dibuat menjadi produk awal. Setelah produk awal jadi, maka produk tersebut diuji lapangan secara terbatas. Apabila produk itu adalah produk pendidikan, maka pengujian terbatas itu dilakukan di 3 sekolah dengan menggunakan 6 sampai dengan 12 subjek. Hasil uji terbatas selanjutnya digunakan untuk merevisi atau perbaikan produk tersebut. Setelah produk direvisi, maka produk tersebut diuji coba lapangan utama. Uji coba lapangan utama untuk produk pendidikan dilakukan pada 5 sampai dengan 15 sekolah dengan menggunakan 30 sampai 100 subjek. Setelah produk dipakai dan bila masih ada kelemahannya, maka produk direvisi lagi. Dalam uji lapangan utama, pendapat dari pengguna lebih diutamakan sebagai bahan untuk direvisi. Setelah direvisi dan perbaikan, maka produk tersebut diuji lapangan operasional. Uji lapangan operasional untuk produk pendidikan dilakukan pada 10 sampai dengan 30 sekolah dengan subjek 40 sampai dengan 200 subjek. Bila setelah pengujian masih terdapat kelemahan, maka perlu direvisi lagi yang bersifat revisi final. Setelah produk direvisi, maka selanjutnya produk didiseminasikan atau disebarluaskan dan diimplementasikan pada masyarakat. Diseminasi dilakukan dengan cara melaporkan hasil penelitian produk ke kelompok profesional dan dimuat ke jurnal-jurnal ilmiah maupun jurnal yang bersifat komersial. Bila produk telah dipakai oleh masyarakat, maka peneliti perlu melakukan monitoring untuk mengetahui keluhan dan harapan masyarakat dalam menggunakan produk tersebut. Bila hasil diseminasi memuaskan pengguna, maka produk dibuat secara massal untuk digunakan pada lingkup yang lebih luas. Semakin banyak dan semakin luas pengujian produk, maka produk akan semakin dapat digunakan pada lingkup yang semakin luas. Yang terakhir adalah meneliti dan menguji untuk menciptakan produk yang belum ada atau level 4. Penelitian dan pengembangan yang tertinggi atau level 4 ini, peneliti dapat menciptakan produk baru yang kreatif, original, dan teruji. Adapun langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan level 4 ini, yaitu peneliti terlebih dahulu menentukan potensi dan masalah yang akan dibahas, di mana potensi adalah segala sesuatu bila diberdayakan akan bermanfaat sehingga mempunyai nilai tambah, sedangkan masalah adalah suatu penyimpangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Sebagai contoh, di Indonesia kaya akan sumber panas dari matahari. Berdasarkan sumber panas matahari tersebut, selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data untuk mengetahui seberapa besar potensi panas matahari yang ada dan sifat-sifatnya.
Setelah itu, peneliti melakukan studi literatur tentang panas matahari atau tentang masalah yang telah didapatkan tadi dan berbagai produk pengubah energi panas atau produk yang berkaitan dengan masalah yang ingin dibahas. Setelah itu, berdasarkan potensi dan masalah yang telah didapatkan tadi, peneliti melakukan studi literatur. Selanjutnya, membuat rancangan atau desain produk yang berupa alat yang dapat merubah panas matahari menjadi energi listrik seperti masalah yang dicontohkan tadi. Setelah desain produk tersebut, selanjutnya divalidasi oleh orang yang dianggap ahli dan praktisi dalam membuat alat untuk merubah energi panas matahari tersebut. Validasi berdasarkan penilaian dan saran-saran yang kita dapatkan dari hasil validasi tadi, selanjutnya peneliti memperbaiki desain produk tersebut. Setelah diperbaiki, maka desain produk tersebut menjadi desain yang teruji secara internal. Berdasarkan hasil uji internal tersebut, selanjutnya digunakan untuk merevisi atau rancangan atau desain. Setelah direvisi, selanjutnya desain tersebut dibuat menjadi produk awal. Setelah produk awal jadi, maka produk tersebut diuji lapangan secara terbatas. Apabila produk itu adalah produk pendidikan, maka pengujian terbatas itu dilakukan di 3 sekolah dengan menggunakan 6 sampai dengan 12 subjek. Hasil uji terbatas selanjutnya digunakan untuk merevisi atau perbaikan produk tersebut. Berdasarkan uji lapangan terbatas tersebut akan dapat diketahui kelemahan-kelemahan atau belum memenuhi spesifikasi produk yang ditetapkan. Berdasarkan kelemahan-kelemahan produk tersebut, selanjutnya digunakan untuk merevisi tahap 1. Setelah direvisi, maka produk tersebut diuji coba lapangan utama, di mana uji coba lapangan utama untuk produk pendidikan dilakukan pada 5 sampai dengan 15 sekolah dengan menggunakan 30 sampai dengan 100 subjek atau anggota sampel. Pengujian dengan kode kombinasi atau campur, yaitu dengan eksperimen kuantitatif dan pengamatan dan wawancara sebelum, selama dan sesudah eksperimen. Pengamatan dan wawancara dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif sebelum menggunakan produk, respon peserta subjek selama pengujian, dan kondisi kualitatif setelah pengujian. Setelah produk dipakai dan bila masih ada kelemahan pada produk tersebut, maka perlu direvisi lagi dengan uji lapangan utama, dan pendapat dari pengguna lebih diutamakan sebagai bahan untuk revisi. Setelah direvisi dan diperbaiki, maka produk tersebut diuji coba lapangan operasional. Uji lapangan utama untuk produk pendidikan dilakukan pada 10 sampai dengan 30 sekolah dengan subjek atau sampel 40 sampai dengan 200. Bila setelah pengujian masih terdapat kelemahan, maka perlu direvisi lagi yang bersifat revisi final atau revisi terakhir. Setelah produk direvisi, maka selanjutnya produk didiseminasikan atau disebarluaskan kepada konsumen dan diimplementasikan kepada masyarakat. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.